warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Fitri Tambunan dari PT IKA Komc semester 3, NIM 2003020089. Saya dari perwakilan kelompok 1 dan saya sebagai moderator dan teman saya yang bernama Nuri dan Wagira sebagai penyaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuri Paginting dari kelas Prodi TIPC semester 3, NIM 20030200126. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wagira, NIM 20030200233 dengan Prodi PT IKA semester 3C. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang topik ontologis pendidikan. Ontologi berasal dari Yunani, yaitu ontos dan logos yang artinya hakikat atau kenyataan. Pengertian ontologi pendidikan adalah ilmu atau kajian yang membahas tentang yang ada atau teori tentang hakikat suatu yang ada. Ontologi membahas tentang yang ada secara universal, yaitu berusaha mencari inti yang dibuat setiap kenyataan yang meliputi segala realita dalam semua bentuknya. Ditinjau dari segi ontologi, ilmu membatasi diri pada kajian yang bersifat empiris. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa hal-hal yang sudah berada di luar jangkauan manusia tidak dibahas oleh ilmu karena tidak dapat dibuktikan secara metodologis dan empiris. Sedangkan ilmu itu mempunyai ciri tersendiri, yakni berorientasi pada dunia empiris berdasarkan objek yang telah ditelah. Dalam ilmu pengetahuan ada dua macam. Yang pertama, objek material atau objektum material atau material objek ialah seluruh lapangan atau bahan yang dijadikan objek penyelidikan suatu ilmu. Yang kedua, objek formal atau objektum formal. Formal objek ialah penentuan pandang terhadap objek material. Ada beberapa asumsi mengenai objek empiris yang dibuat ilmu, yaitu pertama, menganggap objek-objek tertentu mempunyai kesamaan antara yang satu dengan yang lain, misalnya dalam hal bentuk, struktur, sifat, dan sebagainya. Yang kedua, menganggap bahwa suatu benda tidak mengalami perubahan dalam jangka waktu tertentu. Yang ketiga, determinisme, yakni menganggap segala gejala bukan merupakan suatu kejadian yang bersifat kebetulan. Saya sebagai pemateri kedua akan menyampaikan materi tentang landasan epistemologi pendidikan. Epistemologis adalah cabang filsafat yang disebut juga teori mengetahui dan pengetahuan. Epistemologi sangat penting bagi para pendidik. Akin Pelu mengatakan bahwa area kajian epistemologi ada relevansinya dengan pendidikan, khususnya dalam kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Pencarian akan pengetahuan dan kebenaran adalah tugas utama dalam bidang filsafat atau epistemologis maupun pendidikan. Bagaimana yang dinyatakan oleh Dewey, hanya saja antara epistemologi dan pendidikan terdapat perbedaan dalam hal prosesnya. Pendidikan sebagai proses memusatkan perhatiannya pada penanaman pengetahuan oleh guru dan perolehannya oleh peserta didik. Sedangkan epistemologi menggali lebih dalam sampai pada akarnya pengetahuan. Epistemologis membahas konsep dasar dan sangat umum dari proses mengetahui sehingga erat kaitannya dengan metode pengajaran dan pembelajaran. Sebagai contoh, seorang yang berpaham idealisme berperang pada keyakinan bahwa proses mengetahui atau proses kognitif sesungguhnya adalah proses memanggil kembali ide-ide yang telah ada dan bersifat laten dalam pikiran manusia. Metode pembelajaran yang tepat adalah dialog sokratis. Dengan metode ini, guru berusaha menstimulasi atau membawa ide-ide laten ke dalam kesadaran subjek didik dengan menyatakan pertanyaan-pertanyaan yang mengarah pada munculnya ide-ide tersebut dalam dialog. Pengetahuan empiris adalah jenis pengetahuan yang sesuai dengan bukti-bukti indrawi. Dengan penglihatan, pendengaran, penciuman, perasaan, dan pengecapan manusia membentuk pengetahuan mengenai dunia di sekitar kita. Dengan demikian, pengetahuan empiris terdiri dari ide-ide yang dibentuk dalam kesesuaiannya dengan fakta yang diamati atau diindra.
Paradigma ilmu pengetahuan empiris adalah ilmu alam modern. Hipotesis ilmiah diuji melalui observasi atau melalui pengalaman untuk mencari apakah hipotesis yang dikemukakan terbukti sangat memuaskan bagi sederet fenomena tertentu. Landasan aksiologi pendidikan. Aksiologi merupakan cabang filsafat yang membahas teori-teori dan berusaha menggambarkan apa yang dinamakan dengan kebaikan dan perilaku yang baik. Bagian dari aksiologi pendidikan adalah etika dan estetika. Etika menunjukkan pada kajian filsafat tentang nilai-nilai moral dan perilaku manusia, sedangkan estetika berkaitan dengan kajian nilai-nilai keindahan dan seni. Aksiologi menunjukkan pada deskripsi perilaku, moral, dan keindahan. Pada pendidikan, selalu memperhatikan masalah-masalah yang berkaitan dengan pembentukan nilai-nilai daripada subjek didikan dan mendorong ke arah perilaku yang bernilai secara tidak langsung. Landasan aksiologi pendidikan tercermin di dalam perumusan tujuan pendidikan. Kalau orang merencanakan pendidikan, maka ia harus memulai dengan merumuskan tujuan yang hendak dicapai. Tujuan pendidikan berdasarkan oleh nilai-nilai yang diyakini dan berusaha untuk diwujudkan. Dan menurut Thomas Armstrong, menyatakan bahwa tujuan pendidikan adalah untuk mendukung, mendorong, dan memfasilitasi perkembangan subjek didikan sebagai manusia yang utuh. Hal itu dapat diartikan bahwa menurut Armstrong, pendidikan harus dilandasi oleh nilai-nilai kehidupan yang bersifat holistik, sehingga pendidikan yang ingin diwujudkan adalah pendidikan yang bersifat holistik pula. Tujuan umum pendidikan adalah untuk mencapai kedewasaan dalam arti susila dalam konteks Indonesia. Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional. Adapun tujuan pendidikan yang meliputi banyak aspek, baik pun individu maupun sosial, jasmani, rohani, dan tujuan dilandasi oleh nilai-nilai filosofis yang bersifat holistik, yaitu nilai-nilai Pancasila. Di dalam pasal 3 Undang-Undang Sisdiknas disebut bahwa tujuan pendidikan adalah perkembangan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga demokratis dan bertanggung jawab. Jadi nilai-nilai kehidupan berdemokrasi yang terkandung di dalam tujuan pendidikan tersebut. Landasan aksiologi pendidikan adalah konsep yang diyakini dijadikan landasan ataupun dalam teori praktek pendidikan. Sekian dan terima kasih.